Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Coro bersama saya Eko Prianto. Kali ini kita kedatangan satu gimbal kamera. Kita mau unboxing sekaligus review singkat dari kamera Vimy Palm 2 gimbal kamera. Baik, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong langsung diklik saja tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya agar kami lebih semangat untuk melakukan review unboxing barang-barang murah keren lainnya. Oke ya, tapi kalau yang ini nggak bisa dibilang murah juga ya. Baik, sudah di subscribe. Oke, kita mulai saja ya, langsung kita unboxing Vimy Palm 2 gimbal kamera. Ini boxnya simple, kecil ya. Di sampingnya ini ada spesifikasi, bukan spesifikasi ya, keunggulannya ya ada palm size seukuran tangan, ini lebar derajatnya 128, 3 axis stabilization 4K at 30 frame per second, face detection, built-in wifi dan segala macamnya. Di belakangnya ini baru ada spesifikasinya ya. Kalau kita lihat di sini pasti kelihatan sudah apa saja yang kita dapat di dalam box pembeliannya. Oke, ini ada langsung kameranya sendiri, langsung di case ya, dapat case-nya kita. Case-nya ini bagus banget guys. Ini hard case finishingnya oke banget, hard case ya. Ini ada lubang sedikit untuk buka, magnetik. Oke, ini kameranya. Oke, sebelum ini kita lihat lagi, coba di dalamnya ada apa lagi nih dalam boxnya. Ini ada kabel buat ngecharge USB Type C ya, kelihatannya teman-teman ya, USB Type C. Kita singkirkan dulu silika gel. Kemudian ada manual book. Oke, kita singkirin dulu. Kita langsung lihat dulu ini dari sisi fisiknya sendiri ya. Dari sisi fisiknya Vimy Palm 2 ya, inilah ini fisiknya nih. Depannya cuma ada kelihatan 2 tombol, ini joystick, ini buat on off, record button dan segala macam di sini. Ini joysticknya, ini nanti buat ada face up atau face back ya, face front atau face back. Di sebelah sininya finishingnya kayak silikon rubber gitu ya, jadi nggak licin kalau dipegang, enak banget, ngegripnya tuh enak. Oke, di sini ada lubang mikrofon ya, lubang mikrofon. Di bawahnya ada lubang untuk charging Type C dan juga ada lubang untuk tripod. Jadi bisa langsung dipasang tripod. Nah, ini keren. Oke, tuh bisa langsung dipasang tripod ya. Jadi nggak bingung lagi masangnya, nggak perlu aksesoris tambahan lagi. Oke, pun kalau nggak dipasang juga pasti bisa berdiri ya, pasti bisa berdiri. Oke, di sebelah sininya ini ada tombol mic lagi, ada tombol mikrofon dan ada lubang untuk SD card. Nah, ini juga spesial banget nih. Di belakangnya ini sudah dilengkapi dengan 3,5 mm jack untuk external mic. Nah, ini keren banget nih. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak puas dengan sound dari hasil bawaannya si Vimy Palm 2, bisa tambah lagi untuk external mic. Keren. Yuk, kita langsung nyalain aja. Oke, ini ya menunya. Jadi ini menu video. Ini video ya. Jadi kalau untuk mau ganti mode, ini joystick dulu deh ya. Joysticknya ini ya, satu ke kanan ya, ke kiri, oke ya, ke atas, oke lah ya, ini biasa lah ya.
semua gimbal pasti teman-teman sudah tahu. Oke, kemudian kalau kita mau ganti mode tinggal slide kanan atau kiri. Ini fotonya, kemudian ini ada panorama, short recording, time lapse, oke, slow mo, dan balik lagi ke video. Kalau kita slide ke bawah, dari atas ke bawah, ini muncul menu ya. Menu ini WiFi, bisa di 2,4, bisa di 5,8. Matiin aja kalau memang tidak dipakai. Display ya, lock, dan brightness. Brightnessnya ada 1, 2, 3 ke tingkat kecerahan untuk brightness di layarnya. Kemudian ini untuk settingan gimbalnya. Settingan gimbalnya itu ada follow, ada FPV, ada pitch lock, ada gimbal lock, ada follow, balik lagi. Oke, ini untuk angle kameranya ada ultra wide, ada narrow, ada super scope. Oke, kemudian ini kamera settingnya, ini file untuk penyimpanan fotonya, kemudian ini metering mode, video outputnya dan video codecnya. Ini di sini apa ya, distorsi ya, bisa lurus, bisa agak melengkung ya, mengingat dia bukannya nih lebar derajat ini 128 derajat. Oke, kalau ke bawah, nah ini file sebetulnya. Oke, kalau di sini ini kita bisa atur macam-macam ya. Sini nih aperture, ISO, white balance, dan semuanya. Ini kalau mau merekam dengan yang sudah pro ya, manual. Tapi kalau enggak, di setting auto aja. Oke. Nah ini untuk ini, kalau teman-teman lihat, ini ada di samping baterai ini ada tanda panah 1, 2, 3, 4. Ini kalau diklik, kita klik gitu ya. Wait, nggak kena terus nih diklik. Nah, kalau sudah kena gini diklik, lihat di tanda panahnya itu jadi berubah, ada isinya. Tadinya kalau tengahnya kosong, sekarang ada isinya. Ini fungsi joysticknya berubah, yang tadinya untuk menggerakkan si kamera, si gimbal, ini berubah menjadi, kalau kita tarik ke atas, kalau kita tekan ke atas, ini zoom. Nah, zoom bisa sampai 3 kali. Oke, kalau kita ke kanan atau ke kiri kan, ini untuk mengatur exposure ya, atau exposure atau keterangan. Oke, jadi fungsinya jadi berubah. Oke, kita tekan lagi. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, kalau sudah kembali ini berarti dia sudah kembali untuk menggerakkan si gimbalnya. Oke, home. Nah, oke, saya terangkan dulu juga, ini tombol multifungsi nih sebetulnya ya. Tombol ini kalau misalnya teman-teman sudah menggerakkan gimbalnya, misalnya ya, kameranya ini agak ke kiri, nah pencet 2 kali, double klik, ini akan mengembalikan gimbalnya ke posisi default atau posisi depan semula. Nah, oke, kalau di press 3 kali, ini akan balik untuk selfie mode. Coba ya, 1, 2, 3. Oke, selfie mode, langsung face detection. Untuk setting dalam videonya, setting di dalam videonya ini bisa langsung diklik saja ini atas. Nah, ini outputnya, ini bisa diatur. Kita mau sampai mana, 4K di 30 frame per second, 30 frame per second, sampai paling rendahnya itu di 180 per 24 frame per second. Oke, berhubung saya ngeditnya pakai handphone, biasanya saya settingnya di HD saja, di 60 frame per second. Kemudian ini juga ada HDR-nya, bisa dimatikan, bisa dinyalakan. Ada peak quality-nya, bisa fine, bisa super fine. Kemudian ada color-nya, natural, f-log atau bright. Dan natural aja. Mic-nya, ada mic, pengaturan mic juga ini ada high, low, dan juga mute.
kita high aja dulu ya. Ini juga ada fungsi untuk denoise. Denoise ini artinya dia nanti akan mengurangi suara-suara noise yang tidak diinginkan, seperti suara-suara background, suara angin, dan segala macam. Nanti kita coba contohnya ya, nanti kita contohkan, kita praktekkan, kita kurangi saja dulu ya. Oke guys, ini contoh footage, contoh sound dengan mic-nya high, di noise-nya saya off kan. Nah, gimana menurut Agan suaranya? Ini sekeliling saya banyak lalu lintas ya, ini belakang saya ini banyak lalu lintas, kondisinya ramai. Oke, jadi bagaimana menurut Agan kualitas suaranya kalau menggunakan mic bawaan dari Vimy Palm dengan mic-nya high, denoisernya saya nonaktifkan. Oke, cek 1 2 3. Oke, kalau ini masih menggunakan mic bawaan dari Vimy Palm 2 di mic gain-nya high, dengan denoisernya saya aktifkan. Denoise-nya saya aktifkan. Bagaimana menurut Agan kualitas dari suaranya? Ini masih di tempat yang sama, di sekeliling saya ini banyak lalu lintas. Oke, banyak kendaraan, suara kendaraan. Apakah masih terdengar jelas? Kualitas suara dari Vimy Palm 2, mic-nya high, denoise-nya saya aktifkan. Oke, cek 1 2 3, cek. Oke, kalau ini masih menggunakan mic internal dari Vimy Palm 2. Mic-nya saya setting di low, dengan denoise-nya saya masih nonaktifkan. Nah, menurut Agan gimana kualitas suaranya? 1 2 3, cek 1 2 3. Silahkan tulis di kolom komentar menurut Agan gimana kualitas dari suara dari Vimy Palm nih. Oke, mic-nya di low, denoise-nya masih saya nonaktifkan. Cek 1 2 3. Ini masih sama menggunakan mic bawaan dari Vimy Palm 2. Vimy Palm 2. Mic-nya low, denoise-nya on. Ya, mic-nya low, saya denoise-nya saya on. Ya. Jadi kualitas gain mic-nya di rendah, dengan denoise-nya saya aktifkan. Oke, gimana menurut Agan kualitas suaranya? Ini lihat di belakang saya banyak lalu lintas, banyak yang San Mori. Oke, cek 1 2 3, cek 1. Oke, sekarang saya menggunakan mic clip on. Mic clip on ini saya pakai merek Boya. Dengan mic-nya saya setting di high, di noise-nya saya nonaktifkan. Nah, gimana menurut Agan suaranya? Mic-nya di high, di noise-nya saya nonaktifkan. Ini posisinya, posisi mic-nya di sini ya. Posisi mic-nya di sini. Oke, di dada saya. Nah, gimana menurut Agan? Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ya, ini surroundingnya di belakang saya lalu lintas banyak. Oke, cek 1 2 3. Oke kan, kalau sekarang masih sama menggunakan mic clip on Boya. Setting mic-nya masih sama di high. Hanya saja kali ini di noise-nya saya aktifkan. Di noise-nya saya aktifkan. Mic high, di noise diaktifkan. Oke, saya menggunakan masker masih. Di sebelah kiri saya ini masih banyak lalu lalang kendaraan. Bagaimana kualitas suaranya menurut Agan? 1 2 3. 1 2 3. Oke, kalau yang sekarang ini mic-nya saya setting di low, dengan di noise-nya saya setting di off, di nonaktif ya, di noise-nya nonaktif. Mic-nya saya settingnya di low. Bagaimana menurut Agan kualitas suaranya? 1 2 3, cek 1 2 3. Mic-nya low, di noise-nya off, nonaktif. Oke, sekarang masih menggunakan mic clip on Boya. Setting suaranya, setting mic-nya saya setting di low, dengan di noise-nya saya aktifkan. Nah, gimana menurut Agan kualitas suaranya?
setting mic low. Di noise-nya saya aktifkan, posisi clip on ada di dada saya. Oke, gimana kualitas suaranya menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, mic low di noise on. Oke, sekarang kita cek stabilan dari gimbalnya itu sendiri ya. Ini saya jalan di rumput ya, di lapangan rumput, kondisi tidak rata. Ini saya bawa jalan seperti biasa, saya jalannya nggak dipelan-pelanin, seperti biasa saja. Sekarang coba kalau kita bawa lari ya. Oke, gimana kan bawa lari? Oke, itu kalau dibawa lari. Nah, gimana tuh? Oke, ini kalau tadinya ini selfie ya. Sekarang coba kita lihat yang kalau ke depan. Oke, nah ini depan ya. Ini saya bawa jalan seperti biasa. Oke, nah sekarang coba kalau saya bawa lari. Lari. Saya lari nih. Lari. Oke, capek juga. Oke, gimana kan kualitasnya? Silahkan Agan tulis sendiri di kolom komentar. Capek. Oke, baik teman-teman, mungkin teman-teman sudah lihat contoh hasil videonya seperti apa. Silahkan teman-teman berkomentar di kolom komentar ya, apakah benar ini merupakan salah satu kamera yang saya anggap sebagai best value for money untuk kegiatan vlogging kita, content maker kita. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan penyampaian informasi. Silahkan bisa dikoreksi di kolom deskripsi. Jangan lupa sekali lagi untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, dan juga share video ini ke teman-teman semua melalui sosial media teman-teman semua. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan penyampaian informasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.